Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang konsep kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Konsep ini adalah pendekatan pendidikan yang memprioritaskan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi, kurikulum seperti ini berpusat pada peserta didik saja. Peserta didik dianggap sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Bukan hanya sebagai objek yang menerima informasi. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kemampuan pendidik atau kemampuan siswa dan potensi peserta didik termasuk dalam aspek kognitif. Maka kurikulum ini memiliki kelebihan. Pertama adalah meningkatkan motivasi belajar. Dengan memprioritaskan kebutuhan dan minat peserta didik, kurikulum ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan membuat peserta didik lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi serta bisa membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar mandiri dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Kurikulum ini dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri terhadap para didik. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan sosial. Kurikulum ini dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan empati sama yang lain. Adapun tantangan kurikulum ini berpusat pada peserta didik. 1. Keterbatasan sumber daya. Implementasi kurikulum ini memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk fasilitas, teknologi, dan tenaga kerja dan tenaga pengajar yang terlatih. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu. Kurikulum ini lebih memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengimplementasi dan mengevaluasi, yang dapat menjadi tantangan bagi sekolah dengan keterbatasan waktu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah keterampilan guru. Guru perlu memiliki keterampilan yang memadai untuk mengajarkan kurikulum ini, termasuk keterampilan dalam merancang pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat, evaluasi dan asesmen. Evaluasi dan asesmen dalam kurikulum ini perlu dirancang secara khusus untuk mengukur kemampuan dan potensi peserta didik secara holistik. Jadi intinya di sini dalam kurikulum yang berpusat pada peserta didik memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk guru, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara holistik. Dan ini yang berkaitan dengan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.